Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur tak henti-hentinya selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seandainya kita ingin menghitung betapa banyak sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kepada Rasulullah bahwa ada seorang hamba di tengah lautan yang luas. Allah jadikan sebuah pulau yang kecil berbentuk gunung. Maka hamba tersebut ditempatkan oleh Allah di situ beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Kemudian Allah keluarkan dari gunung tersebut air yang tawar, dan Allah tumbuhkan satu pohon delima yang setiap hari mengeluarkan satu biji delima. Maka setiap sore hamba tersebut turun dari gunung itu, mengambil air wudhu dengan air yang tawar tadi dan memetik satu buah delima itu untuk dimakan. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Yang pertama doanya agar Allah cabut rohnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar Allah tidak membiarkan tubuhnya dimakan oleh tanah dan oleh berbagai jenis binatang apapun, sehingga dia tetap dalam keadaan sujud seperti itu kepada Allah sampai hari kiamat. Maka rupanya doa abid ini yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun Allah kabulkan. Allah wafatkan dia dalam keadaan sujud, dan sampai hari kiamat tubuhnya masih tetap utuh dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para jemaah. Kemudian Jibril melanjutkan ceritanya. Ara fil ilmi, kata Jibril. Aku melihat di dalam ilmu, kata Jibril. Maknanya di dalam Lauh Mahfud, bahwa apabila hari kiamat telah terjadi, hamba tersebut Allah perintahkan untuk masuk surga. Tetapi Allah mengatakan kepada hamba tersebut, dakhaltal jannah birahmati, engkau masuk surga dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut mengatakan, la bal bi amali, bukan ya Allah, tetapi dengan amalku. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk menimbang, menghisap amalnya dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ternyata di saat seluruh nikmat Allah diperhitungkan dan amalnya selama 500 tahun itu pun diperhitungkan, rupanya amalnya itu hanya mampu untuk menutupi nikmatul basar, nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya, para jemaah.
sehingga Allah perintahkan para malaikat untuk membawanya ke neraka. Di saat dia dibawa oleh para malaikat ke neraka, dia baru berkata, "Ya Rabbi, udkhiltul jannah, dimasukkan aku ke dalam surga birahmati, dengan sebab rahmatmu." Kemudian Allah perintahkan hamba tersebut untuk kembali dimasukkan ke neraka. Cerita ini para jemaah menggambarkan kepada kita betapa sedikitnya amal kita yang telah kita lakukan kalau dengan amal itu kita ingin membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan ada orang yang sanggup membayar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh Masjid, para alim ulama, guru-guru kami, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di saat khatib atau penceramah saya membaca hadis tersebut, saya tertarik dengan hadis tersebut. Di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yardallahu lakum salasan wa yukrihu salasan." Ada 3 hal yang Allah ridha, Allah suka kepada kita, dan ada pula 3 hal yang Allah benci pada diri kita, para jemaah. Yang kemungkinan besar setiap hari kita melakukan ini, para jemaah. Kita tidak tahu apa yang diridai oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan kita pun tidak menyadari apa yang dibenci oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan, sehingga setiap hari kadang apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, "Yarda lakum", Allah ridha untuk kalian. Yang pertama sekali adalah bahwa kalian an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga yang diridai oleh Allah kepada kita, wa antanasahu mawalahullahu amrakum, kalian memberi nasihat kepada orang-orang yang Allah berikan kekuasaan kepada mereka untuk mengurusi urusan kalian. Wa ayyukrihu lakum, dan Allah membenci kepada kalian yang pertama qila wa qala, meriwayatkan perkataan-perkataan atau mengatakan perkataan-perkataan yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, wa kasratul kalam wa kasratus su'al, banyak bertanya. Yang ketiga, wa idha'atul mal, dan
menyia-nyiakan harta yang Allah berikan kepada kita. Inilah para jamaah, 3 perbuatan yang disukai, yang diridai oleh Allah kita lakukan, dan 3 perbuatan sebaliknya yang dibenci oleh Allah kita lakukan. Mari kita lihat lebih jelas satu persatu para jamaah. Yang pertama tadi, bahwa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kepada kita bahwa kita menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu. Ini berhubungan dengan keimanan kita para jemaah. Persoalan ibadah adalah merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap hamba kepada Khaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khalik, sang pencipta kita. Beliau menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam keadaan, dalam bentuk yang paling sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah bebankan kepada kita yang mempunyai bentuk yang sempurna ini untuk menyembah Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Dan semua dakwah para rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyeru an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau kita melihat suratul Ikhlas, Allah mengatakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, hai Muhammad, Allah ahad, Allah itu esa. Ini maknanya kita hanya menyembah kepada Allah, mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan af'alullah, mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahus samad, dan Allah selain memiliki sifat keesaan, beliau juga memiliki sifat as-samad. Apa itu as-samad? Tempat bergantung. Satu kalimat ini, yaitu as-samad, ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, yang hanya Allah lah yang mampu mengurusi kehidupan hamba ini. Tidak ada yang mampu memberikan apabila Allah telah menolaknya, dan tidak ada yang mampu menolak apabila Allah telah memberikannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam mengakui, kita mengakui bahwa Allah adalah zat yang ahad, yang esa. Tapi di dalam praktek kehidupan kita para jamaah, kita sering lalai terhadap kalimat Allahus samad, Allah tempat kita bergantung. Sehingga sadar atau tidak kita, sehari-hari di dalam kehidupan kita, kita banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menganggap ada tempat-tempat lain sebagai tempat kita bergantung. Dengan bukti kita sering bermohon kepada selain Allah, kita sering menyampaikan keluh kesah kita kepada selain Allah, kita sering menunjukkan amal ibadah kita kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwa sikap kita di dalam menyembah Allah masih terpapar oleh virus syirik para jemaah.
paling kecil syirik khafi. Maka hati-hatilah dengan virus ini para jemaah, karena virus syirik ini menunjukkan kita belum mampu mengimplementasikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Padahal Allah tidak meminta itu, Allah tidak meminta kita menyembahnya, tapi kita tidak membersihkan iktikad kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Tidak kuperintahkan kalian, kata Allah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, membersihkan, menjernihkan agama tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan yang pertama sekali diridai oleh Allah kepada kita. Mampu kita meyakini ketuhanan Allah dengan sifat yang bersih daripada kesyirikan, kemudian kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, la ma'budun, la ilaha ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, telah mampu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari para jemaah.